Markus 6 ayat 45 sampai 52. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Ya. Sebenarnya bukan angin sakal, crossing wing ini ya. Angin samping. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi ia segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka. Dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Degil itu tidak percaya, tidak cepat belajar. Nah, menjadi kuat dan menang melewati badai kehidupan. Kalau Bapak Ibu lihat baik-baik di dalam kitab Injil, Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, 5 kitab Injil, ya. Di dalam kitab Injil tercatat sebanyak kurang lebih 2 kali peristiwa Yesus berada di Danau Galilea bersama dengan murid-muridnya. Yang pertama ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya di dalam satu perahu, kemudian gelombang masuk, mereka mencoba untuk mengeluarkan air, tapi tidak lupa membangunkan Yesus. Setelah mereka membangunkan Yesus, Yesus menundukkan badai dan gelombang. Kemudian angin ribut datang, dan Yesus menundukkan angin ribut itu. Nah, dan yang kedua adalah dalam kisah ini. Tetapi bedanya, dalam kisah ini, Yesus tidak ada bersama-sama dengan murid-muridnya dalam perahu. Ya, Bapak Ibu perhatikan. Dan di dalam kisah ini, tadi yang kita baca, angin sakal menghadang perjalanan para murid. Dan kisah ini juga dapat menggambarkan kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Ada saatnya angin yang bertiup itu membawa berkat. Ada saatnya di sisi lain angin yang bertiup itu datang menghancurkan, membawa kerusakan yang berasal dari setan. Haleluya. Berapa banyak yang mau terima angin berkat? Katakan, saya siap terima angin berkat. Tapi Bapak Ibu juga harus waspada dari angin yang mendatangkan kehancuran, angin yang mendatangkan kerusakan. Hari-hari ini ada angin yang sedang datang, yang orang berkata, COVID-19. Saya beritahukan kepada saudara begini, angin ribut dalam kehidupan kita dapat datang dengan cara yang berbeda-beda. Bisa besar, bisa sedang, bisa kecil. Namun satu hal yang dapat saya katakan begini, bahwa ketika angin itu datang, tidak ada orang yang dapat memprediksinya. Ya. Masalah datang, Bapak Ibu tidak dapat memprediksi. Murid-murid juga tidak dapat memprediksi ketika angin itu datang. Entah itu anginnya kecil, sedang, atau besar. Ya. Tapi ketika Bapak Ibu kuat dalam Tuhan, Bapak Ibu tetap percaya kepada Tuhan, maka angin boleh datang, tapi kehidupan rumah rohani kita, perahu kehidupan kita tetap kokoh. Bahkan perahu itu akan mendapatkan kesempatan untuk tidak terlalu mempergunakan tenaganya untuk membawa dia sampai ke pelabuhan kesukaan. Nah, angin sakal yang menghadang para murid bukanlah angin yang besar atau yang bersifat menghancurkan. Bapak Ibu ingat ya, angin sakal yang menghadang para murid dalam Markus pasal 6, 45 sampai 52 yang kita baca, bukanlah angin yang besar. Terjemahan yang lain berkata itu seperti crossing wing, angin samping. Itu tidak bersifat menghancurkan. Itu tidak bersifat menghancurkan. Akan tetapi angin ini betul bukan angin besar.
Bukan angin yang bersifat menghancurkan, tapi angin yang crossing wing ini datang menghadang terus-menerus, datang menghadang bertubi-tubi. Sehingga akhirnya menghalangi pergerakan kapal untuk maju menyeberangi Danau Galilea. Dan karena datangnya bertubi-tubi, karena datangnya terus-menerus, tidak cepat berhenti, akhirnya murid-murid kelelahan karena tidak ada langkah maju, Bapak Ibu. Padahal Danau Galilea bukanlah danau yang asing bagi mereka. Karena mereka lahir kecil, mainnya di Danau Galilea. Mereka biasa berlayar di daerah ini. Apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita? Dari Markus pasal 6 ayat 45 sampai ayat 52 ini. Apa pelajaran yang harus kita petik di sini? Nah, kisah ini menggambarkan angin permasalahan, angin ujian yang melelahkan kita. Apakah hari ini Bapak Ibu rohaninya udah mulai lelah? Kehidupan fisikmu sudah mulai lelah? Sehingga kekuatan kita semakin merosot. Dan tujuan kita sepertinya tertutup karena tidak ada langkah maju sama sekali. Atau tidak mungkin tercapai karena anginnya tidak besar. Sepertinya tidak merusak, tapi datang bertubi-tubi. Masalah datang bertubi-tubi. Masalah datang tidak henti-hentinya. Sehingga langkah Bapak Ibu untuk mencapai tujuan itu rasanya sulit. Bapak Ibu, saya memperhatikan dari kisah ini, ada 3 hal yang harus kita ingat waktu kita menghadapi badai kehidupan. Badai kehidupan itu persoalan, tantangan, krisis kesehatan yang terjadi hari-hari ini. Sehingga ini masuk ke semua sektor. Entah itu sektor keuangan, sektor bisnis, masuk sampai ke sekolah, masuk sampai di ministry termasuk pelayanan. Persoalan ini membuat sehingga ada begitu banyak orang yang lelah. Begitu banyak orang yang hands up. Begitu banyak orang yang tidak pernah mau maju. Karena melelahkan. Mereka harus pakai tenaga mereka untuk mendayung. Melelahkan bukan cuma secara fisik, tapi melelahkan juga secara rohani. Ada orang yang berkata begini, 16 bulan, 17 bulan, Pastor. Kita berdoa tapi ini badai tidak pergi-pergi. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, nggak usah berpikir tentang badai itu pergi. Tapi berdoa supaya Tuhan berikan kepada kita kekuatan untuk melewati badai ini tanpa kita kalah, tanpa kita lemah, tapi kita melewati sehingga kita jadi pemenang. Katakan, saya siap jadi pemenang. Amin. Dan kisah ini melelahkan murid-muridnya. Membuat sehingga mereka kelelahan, bukan cuma secara fisik, tapi secara rohani juga mereka kelelahan. Maka kita lihat hal yang pertama, Bapak Ibu. Ada 3 hal yang harus kita ingat waktu kita menghadapi persoalan, menghadapi tantangan dalam keadaan seperti ini. Yang pertama yang harus Bapak Ibu ingat adalah terimalah kenyataan. Terimalah kenyataan. Jangan hidup dalam alam fata morgana. Jangan hidup dalam alam andai. Tapi yang pertama, terimalah kenyataan bahwa sebenarnya Tuhan sedang bekerja dalam situasi ini. Amin. Ada yang berkata ini konspirasi. Ada yang berkata ini, itu. Tapi mari terimalah kenyataan bahwa sebenarnya Tuhan sedang bekerja dalam situasi ini. Itu dulu. Terima kenyataan itu. Ya. Karena saya percaya begini bahwa Tuhan menaruh kita dalam situasi tersebut bukan untuk mengandaskan iman kita. Tetapi untuk mengajarkan sesuatu di dalam jiwa kita. Katakan, amin. Yang pertama dulu saya minta Bapak Ibu terima ini. Terima sebagai sebuah kenyataan. Katakan, saya terima situasi ini sebagai sebuah kenyataan bahwa Tuhan sedang bekerja dalam situasi ini. Terima kenyataan sekarang ini bahwa sebenarnya Tuhan sedang bekerja dalam situasi ini. Haleluya. Karena saya sungguh amat percaya bahwa Tuhan menaruh kita. Kemarin-kemarin saya katakan ini tidak kebetulan kita ada di musim ini. Tidak kebetulan kita melewati ujian ini, persoalan ini. Tidak kebetulan anak-anak kita besarkan di tengah-tengah situasi ini.
bukan untuk mengandaskan iman kita, tapi untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi kuat dan menjadi lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Karena Yesus tidak pernah dikagetkan dengan tantangan atau masalah apapun yang kita hadapi. Tuhan itu tidak pernah terkejut. Ketika corona datang, lalu sorga berkata, aduh aku kaget. Nggak ada. Yang kaget mungkin saudara. Tuhan tidak pernah dikagetkan dengan tantangan atau masalah apapun yang kita hadapi. Karena itu Bapak, Ibu, dan saya harus berdiri di sisi Tuhan yang tetap kuat, yang tetap perkasa, bahkan Dia pencipta alam semesta. Tadi saya katakan, terima kenyataan bahwa tangan Tuhan sedang bekerja di situasi ini. Tangan Tuhan ada di balik semuanya ini. Saya nggak katakan bahwa ini datang dari Tuhan. Tapi kalau mungkin dikatakan ini seizin Tuhan, ya. Dan Tuhan ikut bekerja di sana. Ini dalam sepengetahuan Tuhan, iya. Tapi dari Tuhan selalu datang yang terbaik. Dia tidak pernah merancang kecelakaan. Dia Bapa yang bukan Bapa yang diktator, yang suka lihat anak-anaknya hancur menderita. Bukan seperti itu. Kalau Bapa di dunia aja menjaga anak-anaknya, supaya mereka tetap terpelihara, mereka tetap tersedia, mereka makan yang cukup, kesehatan yang baik. Bapa di sorga lebih baik daripada Bapa di dunia. Katakan amin. Katakan amin 5 juta triliun kali. Kita harus mengerti tangan Tuhan ada di balik semuanya ini. Bahwa tidak ada situasi negatif dalam kehidupan kita yang berasal dari Tuhan. Karena memang rancangannya ya dan amin. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan masa depan yang penuh harapan. Persoalan maupun tantangan datangnya dari iblis. Haleluya. Dari Bapa datang segala yang baik. Alkitab berkata begini, segala yang baik datang dari Bapa segala terang. Amin. Namun diizinkan Tuhan, oke, seperti yang tadi saya katakan, diizinkan terjadi dalam hidup kita. Murid-murid yang suruh mereka menyeberang adalah Tuhan sendiri. Tapi diizinkan untuk mengajarkan kepada mereka supaya mereka believe Jesus. Supaya iman mereka tumbuh. Supaya mereka semakin mengenal Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, situasi keadaan ini akan mengukur tingkat keimanan saudara. Apakah kita percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, ataukah Bapak Ibu ragu-ragu, ataukah kurang percaya? Hari-hari ini mungkin kalau saya bisa gambarkan, sorga sedang melepaskan tali ukuran untuk mengukur pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani anak-anaknya. Dalam keadaan baik, kita kelihatan baik semua. Tapi kita akan kelihatan sangat rohani ketika Bapak Ibu lihat bahwa keadaan datang dalam hidup kita. Situasi datang dalam hidup kita. Dan Tuhan mau kita seperti itu. Bukan cuma dalam keadaan baik, tapi dalam keadaan yang tidak baik pun, saudara tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan hidup kita. Amin. Kehidupan mengiring Yesus bukan hanya tentang mujizat. Ulangi ya. Kehidupan mengiring Tuhan Yesus bukan hanya tentang mujizat. Tapi ada kalanya juga tentang penderitaan. Atau keadaan yang kurang baik. Hari ini kalau Bapak Ibu sedang mengalami keadaan yang kurang baik, mungkin sakit. Mungkin masalah ekonomi. Mungkin masalah keluarga. Sepertinya tidak adil saya doa. Saya rajin ibadah. Saya ikut Zoom. Saya hafal firman. Tapi kenapa penderitaan datang, Pak? Kenapa saya sakit? Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, kehidupan mengiring Yesus bukan hanya tentang mujizat. Tapi ada kalanya juga tentang penderitaan. Ada kalanya juga tentang keadaan yang kurang baik. Kita sudah sungguh-sungguh mulai bisnis doa sungguh-sungguh. Tapi orang masih tipu kita. Hidup mengiring Tuhan Yesus tidak selalu enak dan gampang, Bapak Ibu. Ada saatnya iman kita diuji. Mungkin saat-saat ini iman kita diuji. Tapi dengarkan baik-baik, terima kenyataan ini. Sebenarnya Tuhan sedang bekerja dalam situasi ini. Katakan amin 100 juta triliun kali. Saya terima keadaan ini, bahwa Tuhan sedang bekerja dalam situasi ini.
Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, kita lihat yang kedua. Kita tidak berada di luar perhatian dan jangkauan tangannya. Mereka yang mau jadi kuat dan menang atas badai adalah mereka yang mengerti, kita yang mengerti bahwa kita tidak berada di luar perhatian dan jangkauan tangan. Pak Pendeta, kok ikut Tuhan itu kok banyak larangannya. Tidak boleh mabuk, tidak boleh berzina, tidak boleh iri hati, tidak boleh bersungut-sungut. Kok banyak ya? Ada banyak rambu-rambu, ada banyak larangan. Tujuannya cuma satu, supaya saudara dan saya ada di dalam jangkauan berkat-berkatnya. Ada di dalam jangkauan pandangannya, pemeliharaannya. Karena menurut Yesaya 59, ayat 1 dan 2, bukan karena tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong. Bukan karena telinganya tuli untuk tidak mendengarkan doa saudara. Tapi yang menghalangi saudara dan saya adalah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia tidak mendengar adalah segala dosamu. Meskipun Tuhan tidak bersama-sama di dalam kapal dengan murid-murid pada waktu itu, tetapi Tuhan melihat dari jauh keadaan mereka. Bahwa murid-murid sedang mengalami keadaan yang payah, susah payah, sedang berusaha untuk mengayuh, menghadapi angin sakal. Hari ini juga mungkin sama. Anda sedang menghadapi begitu banyak ujian, begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah. Tapi perhatian dan jangkauan tangannya tidak perlu dipertanyakan. Dia Immanuel, dia Tuhan yang ada bersama-sama dengan saudara, yang akan menyertai kita. Katakan, amin, 100 juta triliun kali. Ini 3 hal yang bagaimana Bapak Ibu menghadapi badai, kemudian kita jadi kuat dan menang. Mengerti bahwa kita tidak berada di luar perhatian dan jangkauan tangannya. Ya, ini tulisannya masih kurang. Kita tidak berada di luar perhatian dan jangkauan tangannya. Ada perhatiannya ya. Kita tidak berada di luar perhatian dan jangkauan tangannya. Tuhan itu melihat pergumulan saudara. Amin. Tuhan itu melihat apa yang sedang Bapak Ibu alami hari ini. Dan saya beritahukan kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan sangat memperdulikan pergumulan yang kita hadapi. Tulis di kolom komentar supaya Bapak Ibu ingat. Tuhan sangat memperdulikan pergumulan yang saya hadapi. Apapun pergumulan saudara. Angin bicara tentang persoalan masalah. Bicara tentang krisis kesehatan sekarang ini. Ya. Umat Tuhan yang sedang bergumul tidak lepas dari monitor Tuhan dan campur tangannya. Wow. Makanya ada lagu, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Amin. Tuhan memperdulikan pergumulan saudara. Apa yang Anda hadapi hari ini? Mungkin suami nggak bisa lihat, anak-anak terbatas, orang tua terbatas, tapi tangan yang tidak terbatas akan ikut campur tangan dalam hidup saudara. Saudara akan melihat pemulihan, pertolongan tepat pada waktunya. Seperti apa yang Tuhan sedang katakan kepada saya. Sedang terjadi kesembuhan yang quickly, yang cepat, yang terjadi dalam hidup saudara. Pemulihan yang cepat, yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Justru ketika kejahatan semakin bertambah, kasih karunia semakin melimpah. Jemaat Tuhan, dengar baik-baik. Umat Allah, dengar baik-baik. Bahwa Anda dan saya tidak lepas dari pantauan Tuhan. Tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Saya coba memperhatikan bersusah payah. Bersusah payah dalam bahasa Yunani itu dipakai bahasa basanizo. B-A-S-A-N-I-Z-O. Basanizo. Ya. Basanizo itu punya 4 arti.
Kan tadi Alkitab berkata mereka bersusah payah menghadapi angin sakal, sebenarnya crossing wing, angin samping. Ya, bahasa Niso mempunyai 4 arti. Susah payah itu punya 4 arti. Pertama, pergumulan seseorang saat mereka terlibat di dalam pemeriksaan pengadilan. Sehingga mereka bersusah hati. Karena akan diputuskan benar atau salah. Dihukum atau tidak. Orang bersusah hati. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua adalah tekanan karena adanya penderitaan penyakit atau penderitaan secara mental yang menyiksa, termasuk yang terjadi hari-hari ini COVID-19. Itu membuat orang merasa susah payah. Perahu bicara tentang pribadi saudara, perahu bicara tentang keluarga saudara, perahu bicara tentang bisnis Anda, perahu bicara tentang pelayanan saudara, mungkin sedang mengalami susah payah. Ada sakit penyakit, ada penderitaan, siksaan mental sedang datang dalam hidup kita. Itu termasuk dalam susah payah. Bahasa Niso tadi. Kemudian terjadi tekanan, terjadi pressing. Arti yang ketiga dari bahasa Niso adalah tekanan pada jiwa dan batin kita. Karena diperhadapkan dengan lingkungan sekitar yang kadang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Contoh, Lot disebut orang benar, tapi kompromi dengan dunia, kemudian tinggal di Sodom dan Gomora, tempat orang-orang berdosa. Dan di situ Alkitab berkata, Lot tertekan jiwanya. Ayatnya 2 Petrus 2 ayat yang ke-7, kita lihat firman Tuhan. Ini bisa disebut juga dengan bahasa Niso. Bapak Ibu ada di tempat orang-orang berdosa, bicarakan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ajarkan dalam kebenaran, dalam firman Tuhan. Kemudian jiwa dan batin tertekan. Batin itu roh. Ya jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Tapi ia menyelamatkan Lot, orang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Kata menderita di situ bahasa Niso. Tekanan pada jiwa dan batin. Arti yang keempat, daripada susah payah atau bahasa Niso adalah siksaan yang datang dari setan. Setan tidak pernah senang dengan anak-anak Tuhan. Jadi jangan Bapak Ibu bangga kalau lihat setan. Setan itu jeleknya minta ampun. Yang ganteng itu Tuhan Yesus dan anak-anaknya. Siapa di sini anak setan? Tolong angkat tangan. Oh, enggak ada ya. Dari muka semua anak Tuhan ya. Yang anak Tuhan tolong angkat tangan. Tolong tulis di kolom komentar, saya anak Tuhan, bukan anak setan. Haleluya. Bahasa Niso yang keempat adalah siksaan yang datang dari setan. Siksaan yang datang dari iblis. Karena setan tidak pernah senang dengan anak-anak Tuhan. Coba kita lihat dulu Wahyu 12 ayat yang ke-12. Wahyu 12 ayat yang ke-12 berkata begini. Oke. Wahyu 12 ayat yang ke-12. Karena itu bersukacitalah hai sorga. Hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Apakah geramnya ini termasuk ya? Apakah geramnya ini termasuk di dalamnya adalah sampar? Belum ada sesuatu yang bisa orang tunjukkan ya. Makanya ada perdebatan. Apakah ini datang dari Tuhan atau dari setan? Masih ada perdebatan secara teologi. Tapi saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu begini. Dari Bapa di sorga selalu datang yang baik. Tuhan kalau kasih izin pun kasih batasan. Contoh kepada Ayub. Boleh aku izinkan kamu apa-apakan Ayub, tapi batasannya ada. Tidak boleh ambil nyawanya. Ini dia Bapa yang baik. Artinya tidak melampaui kekuatan kita. Setan adalah musuh kita yang paling jahat. Karena ia tahu masanya singkat. Dan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua sudah sangat dekat.
Alkitab berkata, kalau Bapak Ibu perhatikan Wahyu 8 dan Wahyu 9, sepertiga dari cahaya matahari berkurang, sepertiga dari cahaya bintang berkurang, sepertiga dari cahaya bulan berkurang, sepertiga dari penduduk bumi akan berkurang. Dan mereka akan mati oleh sampar, mereka akan mati oleh peperangan, mereka akan mati oleh gempa bumi, dan sebagainya. Kalau sepertiga dari penduduk bumi, ya, lalu malaikat yang keempat meniup sangkakala, dan terpukullah sepertiga dari matahari. Makanya ada 7 tula, 7 sangkakala, dan sebagainya itu kalau Bapak Ibu perhatikan ya 7 cawan itu semuanya itu berbicara tentang waktu kedatangan Tuhan. Ada orang yang bicara tentang hari ini sudah sangkakala keempat. Dan sebagainya, ya itu namanya dia hanya tafsiran, ya. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakala dan terpukullah sepertiga dari matahari. Makanya orang bilang waktunya cepat, harusnya 24 jam, tapi sepertiganya berkurang, sepertiga dari 24, 8 jam berkurang, tinggal 16 jam. Sepertiga dari bulan, sepertiga dari bintang-bintang. Sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang tidak terang, demikian juga malam hari. Ada ayat yang kalau nggak salah itu, sepertiga dari penduduk di dunia juga akan lenyap. Sepertiga dari 7 miliar, ya kurang lebih 2 miliar. Yang mati karena peperangan, karena sampar dan sebagainya. Untuk menggenapi nubuatan Alkitab. Bapak Ibu harus ingat begini bahwa nubuatan itu harus terjadi untuk sebuah penggenapan. Tapi saya sedang berbicara tentang setan adalah musuh kita yang paling jahat. Karena ia tahu waktunya sudah singkat. Tanda-tanda yang kita sedang lihat hari ini, kita sedang ada sampai hari ini adalah tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tapi saya tidak bicara tentang second coming hari ini. Saya tidak bicara tentang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Wahyu 9 ayat 15. Maka dilepaskan keempat malaikat yang telah disediakan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Bayangkan. Lalu ayat yang ke-16 berkata begini, tapi ada tanda pada dahi orang-orang benar. Ya. Ada tanda pada dahi mereka. Tuhan tidak pernah ditaklukkan dengan badai dan gelombang persoalan. Tuhan yang Bapak Ibu sembah yang namanya Yesus tidak mungkin ditaklukkan oleh virus coronavirus. Tapi Tuhan kita adalah nama di atas segala nama, termasuk nama di atas segala masalah, nama di atas segala persoalan, nama di atas segala virus, nama di atas segala penyakit. Dan kita hari ini sedang menyembah Dia. Saya nggak lihat amin 200 juta triliun kali di situ. Saya nggak lihat ada tulisan itu di situ. Haleluya. Anda nggak bangga dengan Tuhan yang hebat itu. Dia tidak mungkin ditaklukkan dengan badai. Sekalipun itu datang bertubi-tubi, dia tidak mungkin ditaklukkan dengan virus. Dia tidak mungkin ditaklukkan dengan masalah persoalan. Dan setiap orang yang berlindung padanya pasti aman. Yang percaya kepadanya maka aman dalam proteksinya. Kalau begitu, kenapa persoalan datang? Tuhan izinkan persoalan datang. Kenapa badai datang kepada murid-murid? Tuhan izinkan badai datang kepada murid-murid untuk menunjukkan mujizatnya yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Selama itu Yesus belum pernah berjalan di atas air. Amin. Tuhan izinkan persoalan yang terjadi hari-hari ini dengan adanya COVID-19 ini, di mana semua orang sedang ketakutan. Minus saudara yang mengikuti Zoom hari ini. Bahwa kita sudah menjadi kuat dan menjadi lebih daripada pemenang mengatasi masalah. Haleluya. Tuhan izinkan persoalan datang untuk menunjukkan mujizatnya yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Haleluya. Amin. Saya bayangkan begini dalam satu masalah Bapak Ibu. Dalam satu persoalan Bapak Ibu. Dalam satu ujian kehidupan Bapak Ibu. Tuhan itu punya triliunan cara untuk menolong kita.
Karena dia begitu berkuasa, ajaib, dia Adonai. Dia hebat, dia Kurios. Kurios itu penguasa tunggal, satu-satunya, nggak ada lawannya. Makanya kalau kita baca kitab Roma dikatakan, dia mengangkat pemimpin, dia menurunkan pemimpin sekehendak hatinya, sesuai dengan yang dia mau. Semua pemimpin itu dalam kehendak Tuhan. Lalu Roma pasal 13 mengajarkan tunduk kepada pemimpin sekalipun bengis. Sekalipun pemimpin itu jahat. Dan Alkitab kita mengajar untuk tetap tunduk pada pemimpin. Apalagi kalau pemimpin itu baik, apalagi kalau pemimpin itu memikirkan kesejahteraan rakyat. Kita harus menghormati. Dan Tuhan punya triliunan cara. Hari ini Bapak Ibu sedang sepertinya jalan tertutup, saya beritahukan kepada saudara, Tuhan punya triliunan cara untuk menolong kita. Kalau padanya ada jalan keluar, ada begitu banyak triliunan cara, mari datang padanya. Dia memang mengizinkan kita masuk dalam perahu kehidupan. Dalam hal ini murid-murid, dia mengizinkan kita masuk dalam situasi ini. Tetapi ingat ini, dari sisi Tuhan, tidak terbersit di dalam hatinya untuk membiarkan kita tenggelam, untuk membiarkan kita hancur. Saya nggak lihat amin di situ. Saya nggak lihat amin. Betul. Ulang-ulang saya katakan, kita ada dalam masalah itu normal. Tapi jangan izinkan masalah dalam saudara. Mari datang pada Tuhan yang punya triliunan cara. Dan cara-cara yang ajaib, cara-cara yang penuh dengan miracles. Dan betul dia memang mengizinkan kita masuk dalam situasi tersebut. Dia mengizinkan murid-muridnya berlayar tanpa dia. Dan angin sakal datang, mereka kelelahan. Betul. Tetapi tidak pernah terbersit di dalam hatinya untuk membiarkan kita hancur, untuk membiarkan murid-muridnya tenggelam, untuk membiarkan saudara dan saya musnah. Tidak terbersit dalam hati. Ada yang tanya, tapi ada hamba-hamba Tuhan yang mati, Pak. Tuhan sudah tentukan cara mati masing-masing orang dengan cara matinya. Ada yang mati karena pedang, ada yang mati karena sampar, ada yang mati karena gempa bumi. Bapak Ibu nggak bisa lihat seseorang dari cara matinya. Cara mati Yesus mengerikan, mati di tengah penjahat. Dan pada waktu itu orang terkutuk. Yesaya 53 menjelaskannya. Tapi jangan lihat dari cara matinya, lihat dari cara hidupnya. Jangan lihat dari cara matinya. Lihat dari cara hidupnya. Jadi ketika orangnya matinya buruk, lalu kita berpikir bahwa pasti masuk neraka. Urusan masuk neraka atau sorga itu bukan juga urusan pendeta, itu urusan Tuhan. Tapi saya mau ingatkan, jangan lihat dari cara mati seseorang. Haleluya. Beberapa teman-teman saya juga dipanggil pulang di tengah-tengah situasi ini. Dan saya cuma berkata begini, mereka telah menyelesaikan pertandingan iman mereka. Haleluya. Amin. Tuhan itu terlebih dahulu tahu jalan keluarnya dari kita. Jadi kita jangan sok tahu. Tulis di kolom komentar. Ketika badai datang, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu tahu jalan keluarnya dari kita. Nah, kita sendiri harus ingatkan diri supaya jangan sok tahu. Kita hanya disuruh mempercayai firman-Nya. Percayalah justru di dalam keadaan yang terburuk, di dalam keadaan yang orang katakan menakutkan, justru kita akan melihat mujizat yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi kita. Saya bersaksi ulang-ulang justru di tengah-tengah pandemi, justru Bapak Ibu, kami membangun dan menyelesaikannya. Pembangunan. Kemarin penyelesaian semua pembangunan sudah kami selesaikan. Justru di tengah-tengah situasi pandemi ini, Tuhan membuat mujizat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan bagi saya ini miracles, ini bukan tentang saya, tapi ini tentang Tuhan dan kemuliaan-Nya. Haleluya. Bapak Ibu, kita belajar dua hal ini. Kita belajar dua hal ini. Yang pertama ketika masalah datang,
terimalah kenyataan bahwa sebenarnya Tuhan sedang bekerja dalam situasi ini. Amin. Yang kedua, kita berada di luar perhatian dan jangkauan tangan. Itu yang Bapak Ibu harus ingat. Itu yang Bapak Ibu harus ingat. Dua hal ini, bukan tiga hal sebenarnya. Dua hal ini. Dua hal dalam menghadapi badai. Ya. Terima kenyataan bahwa Tuhan selalu bekerja dalam situasi ini. Yang kedua adalah kita mengerti bahwa kita tidak berada di luar perhatian dan jangkauan Tuhan. Wow. Yesaya 43 ayat 19 berkata begini. Yesaya 43 ayat 19 berkata begini. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Tanda tanya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Padang gurun tempat penyediaan terbatas, sumber daya terbatas. Tapi Tuhan mau buat jalan di situ. Dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan berkata sesuatu yang baru. Tulis di kolom komentar, sesuatu yang baru. Mujizat yang belum pernah saya lihat. Sedang Tuhan buat di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan. Bagian saya adalah jadi kuat dan jadi pemenang. Haleluya. Dengan dua hal tadi yang Bapak Ibu dan saya belajar, terima kenyataan bahwa sebenarnya Tuhan sedang bekerja dalam situasi ini. Dan yang kedua, kita tidak berada di luar perhatian dan jangkauan tangannya. Bapak Ibu tidak boleh mengalami yang namanya susah payah. Bapak Ibu harus datang kepada Tuhan yang punya triliunan cara. Karena Dia yang tahu jalan keluar. Dia telah membuat sesuatu yang baru hari ini. Saya percaya hari ini Bapak Ibu terima sesuatu dari Tuhan. Yang diberkati Tuhan, tulis di kolom komentar. Saya sungguh amat diberkati Tuhan pagi hari ini.